Selamat datang di kuliah Matematika Diskrit. Sekarang kita akan bahas terkait materi keterhubungannya. Nah, di keterhubungan ini saya tidak akan bahas semua, saya akan bahas sedikit saja, karena intinya saya akan mau berikan kalian materi terkait ini. Labelan graf. Intinya akan mau kita bahas ya. Tapi kita butuh yang namanya keterhubungan. Jadi, misalkan saya punya G, itu graf. Ya, G, V, E itu graf. Nah, graf G itu dikatakan terhubung jika ini untuk setiap dua titik U, V di VG itu terdapat lintasan yang menghubungkan dan V. Begitu ya. Jadi itu definisi suatu graf dikatakan terhubung. Contoh, lintasan kemarin sudah kita pelajari ya. Contoh, misalkan saya punya G, graf yang seperti ini. Oke, di sini misalkan saya namakan V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Nah, di sini perhatikan bahwa apa? Ya, G yang di sini adalah graf terhubung. G graf terhubung, kenapa? Ya, kalau kalian ambil dua titik apa saja, pasti akan ada lintasan yang menghubungkan kedua titik. Contoh kalau kalian ambil V1 dan V4, lihat ya ada lintasan yang menghubungkan V1 ke V5, V5 ke V4. Kalau mau kalian ambil titik lain, misalkan V3 dengan V6, ada juga lintasan. Ingat, kalau ada artinya cukup satu ya. Ada lintasan lain, banyak lintasan dari V6 ke V3. Tapi yang penting apa? Kalau Anda bisa temukan satu, itu sudah cukup. Nah, tapi kalau graf yang seperti ini, oke, kalau grafnya seperti ini, nah, kalau Anda temukan graf yang seperti ini, maka ya sangat jelas bahwa apa? H itu bukan graf terhubung. Bukan graf terhubung. Kenapa? Kalau kalian pilih titiknya V4 dan V6, tidak ada lintasan dari titik V4 ke titik V6. Mau kemana pun tidak. Karena apa? V4 itu titik terpencil. Tidak bertetangga dengan titik manapun pada graf H. Jadi itu ya, itu dinamakan terhubung. Nah, itu singkatnya terhubung. Dari sini kemudian kita lanjut ke yang namanya pelabelan graf. Saya kasih singkatnya itu saja ya. Jadi gini ya, ketika orang mulai membahas banyak tentang graf, kemudian ya berbagai teori, muncullah salah satu teori juga terkait apa? Pelabelan pada graf. Nah, singkatnya pelabelan graf itu adalah pemberian nilai berupa apa? Bilangan. Biasanya sih bilangan bulat.
gitu ya, pada titik sisi atau keduanya. Dengan apa? Dengan memperhatikan aturan tertentu. Gitu ya. Jadi itu namanya pelabelan graf. Contoh, misalkan kalau saya punya graf, gitu ya, ini graf lintasan kan, kalau kalian tahu, ini saya namakan V3. Kalau labelnya misalkan saya taruh di sini 1, 2, 3, kemudian di sini saya taruh 4, di sini saya taruh 5, oh ya ini pelabelan. Begitu ya, saya berikan bilangan nilai berupa bilangan bulat di sini ya, pada titik dan sisi bisa. Gitu ya. Kalau begini bagaimana? Kalau titik saja bagaimana? Bisa juga. Ya. Misalkan sini V1, V2, dan V3. Ya, kalau saya punya V3, terus kemudian saya kasih label di sini saya mau 1, sini 2, di sini 4, oh ya, juga pelabelan. Tapi ini pada titik. Begitu ya. Jadi ini dinamakan pelabelan. Nah, kalau Anda tahu, pelabelan itu banyak sekali jenisnya. Tapi satu hal yang mau saya kenalkan dari berbagai banyak macam pelabelan, ada ini yang mau saya kenalkan ini. Yang namanya ini pelabelan total sisi ajaib. Dan supernya. Oke, kita mulai ya. Misalkan saya punya G itu suatu graf terhubung. Gitu ya. G itu suatu graf terhubung. Nah, ini. Pelabelan total sisi ajaib pada G, gitu ya. Ini biasa disingkat dengan ini, PTSA. Gitu ya, pelabelan total sisi pada G itu adalah merupakan apa? Merupakan suatu fungsi F, gitu ya. Dari apa? Fungsinya dari himpunan titik dari G gabung himpunan sisi dari G, gitu ya. Fungsinya itu memetakan dari apa? Domainnya itu himpunan titik gabung himpunan sisi kemana? Ke bilangan himpunan bilangan 1, 2 sampai apa? Banyaknya titik ditambah banyaknya sisi. Nah, dengan apa? F-nya itu fungsi bijektif, gitu ya. Jadi pelabelan total itu merupakan suatu fungsi bijektif, gitu ya. F dari apa? Dari domainnya itu himpunan titik gabung himpunan sisi kemana? Ke himpunan bilangan 1 sampai banyaknya titik ke banyaknya sisi, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga untuk setiap sisi, saya namakan E. Kalau sisi E itu dibentuk namanya UV, dibentuk oleh titik U dan V anggota. Ya, sehingga apa? Untuk setiap sisi di graf G berlaku ini. Berlaku apa? Ini. Label titik U ditambah, ingat ya, ini kita lihat ya, fungsinya dari apa? Himpunan titik gabung himpunan sisi. Artinya apa? Kita melabel titik dan sisi. Labelnya dari angka berapa? Dari angka 1 sampai banyaknya titik ditambah banyaknya sisi. Ingat, fungsinya fungsi bijektif. Artinya apa? Satu angka hanya bisa dipakai untuk satu titik atau satu sisi. Fungsi bijektif ya. Sehingga apa? Lihat ya, untuk setiap sisi, kita namakan E itu UV, U dan V-nya ini titik ya, titik yang membentuk anggota EG, maka apa? Label U, kalau kita tambah dengan label V,
terus kemudian kita tambah dengan label sisinya, yang saya bisa tulis UV, itu nilainya selalu sama, yaitu K. Ya, oke. Nah, K ini dinamakan bilangan ajaib. Ya. Jadi itu kenapa ajaib. Jadi ingat ya, kan apa? Di sini labelnya apa? Lihat ya, ada pelabelan total sisi ajaib. Oke, pelabelan sudah. Total itu kenapa? Karena yang di label itu adalah titik dan sisi. Sisi ajaib, kenapa? Karena yang kita perhatikan adalah sisi dan titik yang membentuknya. Kenapa ajaib? Karena mau sisi manapun, kita jumlahkan label sisi dan label titik yang membentuk sisi itu nilainya selalu sama, yaitu apa? K. Oke. Nah, pelabelan total sisi ajaib ini dikatakan super, ya, ada tambahan super ya. Dikatakan super jika ini, jika kalau peta dari setiap himpunan titiknya itu adalah ini, himpunan bilangan 1, 2 sampai apa? Banyaknya titik pada G. Gitu ya. Itu kalau dinamakan super, gitu ya. Oke. Kan kalau di atas tidak diatur ya. Label titiknya mau pakai yang mana saja bisa. Tapi kalau super maka apa? Label titiknya direstriksi atau diperketat. Cuman boleh apa? Pakai angka dari 1 sampai banyaknya titik. Contoh. Misalkan saya buat ini ya. Himpunan ini graf ya. Sorry kok himpunan lagi. Saya buat graf lintasan. Ini karena ada 5 titik berarti P5 ya. Oke, ini saya namakan V1, V2, V3, V4, V5. Nah, kalau saya mau melabeli graf ini dengan pelabelan total, berarti apa? Berarti, lihat ya, berarti labelnya apa? Dari apa? Dari 1 sampai apa? Banyaknya titiknya berapa? 5. Banyaknya sisi 1, 2, 3, 4. Berarti 1 sampai 9. Nah, berarti ada fungsi dari apa? Himpunan titik di P5 gabung himpunan sisi di P5 2 sampai 9. Ingat 9 itu adalah apa? Banyaknya titik ditambah banyaknya sisi ya. Banyaknya titik 5, banyaknya sisi 4. Oke. Labelnya 1 sampai 9. Fungsinya dari itu sehingga apa? Ingat kalau kita label ini saya mau buat pelabelan total sisi ajaib yang super. Ini saya mau buat PTSAS, pelabelan total sisi ajaib super pada P5. Oke, kalau total sisi ajaib super berarti apa? Label titiknya cuma boleh dari 1 sampai 5. Saya buat seperti ini, lihat ya, perhatikan. 1, ini saya label 2 di sini. Kemudian 3 saya label di sini. Kemudian 4 saya label di sini. 5 saya label di sini. Setelah itu apa? Saya balik. 6 saya label di sini. Kemudian 7 saya label di situ. 8 saya label di situ. Dan 9 saya label di situ. Maka apa? Coba kalau kalian perhatikan. Perhatikan apa? Coba kalian lihat setiap sisinya. Sisinya ada berapa banyak? Lihat ya. Sisi dan titik yang membentuk ada ini ya. Lihat ya, saya lingkar ya. 1. Terus kemudian 2. Kemudian 3. Kemudian 4. Sekarang coba di total. Berapa label titik dan sisi? 1 tambah 4, 5. Tambah 9, ini 14. 4 tambah 2, 6. Tambah 8, 14 juga. 2 tambah 5, 7. Tambah 7, 14 juga. Dan 5 tambah 3, 8. Tambah 6, 14 juga. Lihat ya. Berarti bilangan ajaibnya adalah 14. Oke. Terus kemudian fungsinya bagaimana? Ya, fungsinya ini kan dari apa? Dari apa? Dari himpunan titik P5
gabung himpunan sisi P5 kemana? Ke 1 sampai banyaknya titik tambah banyaknya sisi berapa? 9. Kita lihat labelnya apa? V1. Peta dari V1 berapa? 1. Kalau V2 berapa? V2 4. Kalau V3 berapa? 2. Kalau V4 berapa? 5. Kalau V5 berapa? 3. Oke, kalau V6, tidak ada yang V6 ya, sorry. Oke, itu sudah label titiknya. Kalau label sisi bagaimana? V1, V2, 9. V2, V3, 8. V3, V4 berapa? 7. V4, V5 berapa? 6. Gitu ya. Jadi pas. Kalau kalian lihat, apa? Labelnya dari mana? 1 sampai 9. Tidak ada yang sama labelnya kan? Angkanya berbeda semua. Berarti apa? Ini fungsi F-nya apa? F-nya ini apa? Fungsi bijektif. Ingat ya, fungsi bijektif fungsi yang satu-satu dan pada. Oke, seperti itu ya. Nah, sehingga berarti kita punya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat lagi ke, nah, ini contohnya ya. Jadi lihat labelnya 14. Nah, sekarang dari sini saya akan kasih tugas ke kalian ya. Saya akan kasih tugas, saya akan bagi kelompok, saya akan umumkan, saya akan minta kalian untuk kerjakan. Saya kasih grafnya, terus saya minta kalian cari labelnya. Sekarang pertanyaannya begini, Pak, kok bisa? Bagaimana caranya Bapak bisa dapat seperti itu? Ini semua dari apa? Trial and error ya. Kita coba, gagal, coba lagi. Kalau gagal, coba lagi. Gitu ya. Coba sampai akhirnya apa? Bisa. Begitu ya. Oke? Seperti itu. Jadi kalian tolong kerjakan. Kemudian nanti saya akan kasih begitu ya. Jadi cara melabelnya itu kalian pelajari, itu butuh dipelajari. Tidak ada cara yang pasti, tapi intinya apa? Kita mau membuat supaya apa? Kita dapat suatu nilai yang sama. Ketika kita menjumlahkan apa? Label titik, label sisi dan label titik yang membentuk sisi itu. Oke, tugas akan saya berikan begitu ya. Oke, sekarang grafnya bagaimana ini? Saya kasih ke kalian. Ya, grafnya ini. Oke, ini grafnya ya. Jadi graf C9. Ini V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9. Apa perintahnya? Temukan. Temukan apa? Pelabelan total sisi ajaib super dari graf C9. Nah, coba Anda cari. Ya, berarti labelnya dari berapa? Labelnya dari 1 sampai banyaknya titiknya ada berapa? 9, banyaknya sisi 9. Berarti dari mana? 1 sampai 18. Temukan labelannya. Ingat, label sisi, label titik itu cuman boleh dari apa? 1 sampai 9. Dan labelnya harus beda-beda. Ya, Anda kerjakan. Itu satu. Temukan ini ya. Kedua, oke. Jadi itu satu grafnya. Oke, yang kedua grafnya seperti ini. Oke, kemudian ini.
Oke, ini namanya graf caterpillar atau graf ulat bulu ya, C5,3. Oke, sekarang kalian temukan, cari labelan total sisi ajaib super dari apa? Graf caterpillar C53. Sekarang, labelnya dari berapa? Labelnya berarti dari 1 sampai banyaknya titik ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20. Titiknya 20. Sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Terus 3 kali 1, 2, 3, 4, 5. 3 kali 5, 15, tambah 4, 19. Oke, berarti labelnya dari mana? 1 sampai 39. Tapi ini label apa nih? Ini label titik gabung sisi. Tapi label sisinya itu cuma boleh dari berapa? 1 sampai 20. Nah, coba Anda temukan ya. Temukan itu. Ada 2 ya. Pertama yang ini. Oke. Yang kedua yang sebelah sini. Oke. Itu Anda temukan. Itu sebagai tugas untuk Anda. Silakan kerjakan kalau bisa diselesaikan. Kalau sudah dapat jawabannya, Anda foto dan Anda posting di grup kuliah ya. Oke. Kuliah kali ini sekian dulu. Sekian dan terima kasih.